Ya, salam 24 jam dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jargon kebanggaan kita. Pikiran positif, awal hidup sehat. Nah, pada kesempatan di kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang dengan salah satu hero pilihan saya, yaitu Dr. Pandit Saputra. Namun pada kesempatan kali ini saya nggak akan mengulik tentang kiprahnya sebagai dokter, karena mungkin udah banyak di luar sana, tapi saya ingin menguliknya sebagai seorang relawan dan seorang penulis yang cukup produktif. Oke, let's check it out. Thank you. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Ibrahim, selaku awardee dari Daiwang Social Impact. Nah, di sini kita sudah memiliki narasumber yang spesial nih. Namanya Mas Pandit Bagus Saputra. Beliau sehari-hari seorang dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, sekarang kita juga mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah menjadi dokter, dan selamat, semoga dengan gelar barunya bisa semakin bermanfaat kepada masyarakat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengulik nih tentang hidden hero di sekitar kita. Kalau tentang tenaga medis kan sudah banyak di media. Nah, kita akan mengulik seorang dokter Pandit ini dari sisi yang lain. Nah, dokter Pandit katanya dokter itu sangat suka menulis di berbagai media. Nah, apa sih pengaruhnya tulisan kita terhadap masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Hanif atas undangannya di sini, satu kehormatan. Jadi pengaruh tulisan di media sosial ini ada banyak sebenarnya. Tapi yang paling utama yaitu tulisan kita apabila itu baik itu dapat mengedukasi orang lain. Minimal yaitu memberikan gambaran, oh ini loh, seharusnya kita menghadapi isu ini seperti ini. Atau setidaknya jika kita tidak bisa memberikan solusi yang konkret, kita bisa memberikan counter pada hal-hal yang tidak benar. Jadi di tengah, ibaratnya di tengah dunia yang tanda kutip zaman edan ini, kita seyogjanya memang turut serta berkontribusi dalam hal-hal yang tanda kutip baik di media sosial. Ya, baik. Kalau boleh tahu, dokter sudah menulis tentang apa saja dan di mana saja selama pandemi COVID? Ya, uh, sebenarnya saya mulai menulis itu masih belum lama ya, mungkin baru 2-3 bulan terakhir ini kebanyakan nulis di media. Dan uh, tulisannya macam-macam, ada yang tentang reportase tentang bagaimana kabar-kabar baik selama pandemi, yang ini kebetulan kami buat tim dan banyak kami publish di Uner News. Lalu kami juga sempat menulis tentang buku panduan COVID selama Ramadan. Walaupun tidak hanya selama Ramadan, lebih tepatnya ketika berada di masjid atau di tempat-tempat lain. Kurang lebih dua itu mungkin yang 2 bulan ini kami garap, dan masih ada beberapa yang sedang dalam proses. Baik. Kemudian, hanya dokter Pandi juga sering menjadi relawan di berbagai kegiatan. Mungkin bisa dijelaskan ya, karena relawan itu kan ibaratnya udah kerja tapi nggak dapat insentif, juga penuh dengan resiko. Itu bagaimana? Ya, kalau kita ngomongin relawan, memang namanya relawan yang pertama cari itu bukan insentif ya, tapi ketika kita ikut serta melihat langsung masalah masyarakat itu, ada perasaan tertentu yang tidak bisa didapatkan seperti di ruang kelas. Jadi ketika kita misalkan waktu itu ikut proyeknya Rumah Sakit Terapung atau ikut banjir di Jombang yang kebetulan waktu itu bersama Hanif juga, kita tahu bahwa masalah di lapangan itu berbeda banget dengan yang ada di bayangan kita sebelumnya. Semisal sederhananya, ketika kita sebelumnya berpikir mungkin waktu banjir Jombang, oh kita berikan makanan yang banyak. Tapi ketika kita di sana, beberapa jam saja kita melihat makanan sana itu sudah banyak sampai buang-buang. Justru yang kurang itu malah air waktu itu. Jadi
dengan langsung berada di masalah masyarakat itu kita nanti akan membuat otak kita bekerja dan kita berinovasi. Oh, sebaiknya kita melakukan ini. Dan ketika kita mengeksekusi hal tersebut, akan ada perasaan senang tersendiri baik pada kita karena merealisasikan ide kita maupun ketika orang lain itu terbantu karena kita. Dan ini juga nih kebetulan baru beberapa hari yang lalu tim kami juga dimintai tolong untuk RSTKA, jadi untuk menggarap di salah satu pulau terpencil yang di Madura, tapi yang dekat berbatasan dengan Bali, tentang vaksinasi yang masih belum rata di sana. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir, adakah harapan maupun motivasi bagi masyarakat khususnya untuk tetap menjaga diri di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya, kalau ngomongkan harapan berarti kita boleh menelisik sedikit ke belakang ya. Bagaimana yang terakhir ini ketika varian Delta muncul, sedangkan masyarakat kita mungkin termasuk kita sendiri masih kurang aware dengan hal tersebut, sehingga terdapat lonjakan kasus yang sangat tinggi, sertai dengan kematian yang sangat tinggi juga, baik di masyarakat maupun tenaga medis. Harapannya yaitu dari pelajaran lonjakan pertama tahun lalu dan lonjakan kedua tahun ini kita bisa belajar dari pengalaman situ bahwa sangat mungkin sekali ada lonjakan selanjutnya dan kita harus bersiap-siap tentang hal tersebut walaupun kita tidak pernah mengharapkannya, yaitu dengan protokol kesehatan dan juga kita juga sebagai tambahan membantu saudara-saudara kita mungkin dengan hal sederhana memberikan hadiah pada yang kurang mampu. Baik, terima kasih Dr. Pandit atas Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menyimak tanya jawab saya dengan Dr. Pandit. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan sekian dulu perjalanan saya pada kegiatan ini. Dan sampai jumpa, tetap semangat, salam sehat.